Shalom. Nah, gimana? Video kemarin untung ini ya si Flynn Edison. Untung lu nulis lu jual Theta sama Tivolnya langsung gua suruh beli ya kan. Kalau enggak udah you miss kamu kesempatan ini. Untung semalam lu ada nulis di komen pas saya baca langsung saya ini. Saya pikir kalian udah tahu. Ini saya coba ulangi sekali lagi. Sebenarnya saya hari ini nggak mau buat video cuma udah ini saya untuk ingatkan kembali gitu. Bulan kemarin itu kan Flynn udah nanya minta 5 koin untuk invest. Saya pikir kalian untuk invest banyak. Maka saya nggak bahas lagi soal koin-koin ini yang udah saya kasih. Saya suruh kalian keep, tinggal kalian olah sendiri seharusnya ya kan. Rupanya semalam ketahu apa saya baru tahu kamu udah jual nggak buyback itu Theta sama Tivol. Aduh salah. Maka jadi video hari ini saya coba ingatkan sekali lagi ya kan, yang harus kalian keep long term ya kalau kalian mau ini ya, invest panjang ya. Kemarin udah nanya masa di ini kan sayang. Jadi saya udah ingatkan untuk long term kalian minta Flynn yang minta 5 koin kan. Nah saya udah bilang Cardano ya kan, kalian long term ya udah profit. IOST ya kan, VChain Fed. Terus saya bilang Theta Tivol ya kan, sama ini satu lagi kalau kalian mau apa tuh Matic ya kan, Polygon Matic itu kalau marketnya ini. Tapi ya at least kalian ambil. Saya pikir udah saya kasih tahu kalian ada ini, kalian olah sendiri tapi kalian ada keep gitu. Makanya saya udah nggak ngomong soal koin-koin ini ya kan. Tapi untung semalam kamu tulis di komen udah kamu jual, lihat harga tinggi belum buyback, untung langsung saya suruh kamu buyback itu ya, harus dibeli. Untung semalam lo ini kebaca komennya, maka lu nggak miss. Lihat tuh Tivol naik ya kan. Jadi yang lain saya nggak tahu ya, yang lain mungkin apa kalian udah lepas juga Tivol kalian gitu ya. Kalau yang merasa tetanya kemahalan paling nggak karena harus Tivol gitu ya. Jadi ingat harus kita, kalau saya tahu David Tarigan dia udah ada keep 3 saya tahu. Yang ini saya nggak tahu Tivol ada nggak, saya nggak tahu ya. Kalau David Tarigan kan Cardano dia udah ada keep, IOST sama VChain ya. Jadi kalau apa tambahkan satu Tivol itu sama CRO boleh kalian sekarang, karena CRO sekarang ganti sistem dia, pola dia gitu ya. Itu boleh kita ini untuk invest ke depan 1-2 tahun ke depan gitu ya. Itu boleh 2 tahun 3 tahun ke depan masih ini ya. Tahun ini tahun besok lihat, tahun 2 tahun CRO masih inilah boleh ya. Nah kalau Theta Tivol saya udah pernah jelaskan kenapa alasannya harus keep gitu, terutama Tivol karena dia ada burning juga itu kan. Jadi kan udah saya explain itu, udah saya ini ceritakan, kasih tahu ke kenapa harus kalian keep ini, siapa di belakang mereka gitu ya kan. Kalau udah saya jelaskan gitu. Kalau yang saya pick itu semua itu ada backup di belakangnya, ada ininya gitu. Jadi nggak kayak koin-koin ini apa. Kadang Flynn kamu terlalu banyak lihat koin, pusing sendiri. Fokus yang kamu mau long term itu kamu harus bisa olah gitu dulu. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan lagi nanti. Yang long term nanti begitu udah jadi kamu kehilangan gitu. Yang kamu asik cari-cari yang untuk short term akhirnya jadi ini gitu. Ya kan? Kalau kripto ini ya short term itu banyak yang kelihatan hebat bagus tapi udah itu lewat. Coba lihat tahun-tahun kemarin itu ya, dari 2017, 18 gitu, 19 yang dijago-jagokan kayak misalnya ini EOS kan.
EOS itu tahun 2018, wow semua heboh kan, ini nyanyi Ethereum gini, akhirnya melempem lagi. Itu masih melempem di EOS di 100 besar, masih hangout, masih bagus. Ada yang sudah out udah nomor ke berapa ratus gitu, yang dulunya pernah di 10 besar gitu, di 5 besar ya kan. Nggak bisa patok itu. Saya udah kasih kalian yang bisa untuk paling nggak kalian invest, tinggal kalian olah ya kan. Saya udah ajarin tuh, ambil dulu modal, waktu kalau udah profit, kalau udah profit berapa ratus persen semua saya kasih kalian, itu udah profit, tinggal kalian buyback. Itu kalian nggak usah takut dia mau naik turun mau apa, biarkan dia pelan-pelan berkembang. Kalau kalian pinter ngolah natanya ya kan, berlipat lagi, tinggal kalian masukkan ke staking pool. Kalau yang modalnya kuat, kalau yang modal kecil-kecil ya udah pelan-pelan simpan gitu ya kan. Itu aja. Jadi yang saya udah kasih itu kalian harus pinter-pinter keep ngolaknya, jangan lepas lagi gitu ya. Jangan nanti udah jual bilang kemalan nggak sanggup beli, begitu dia naik semakin mahal kalian nggak ini lagi gitu, hilang itu. Padahal itu barang bagus, bisa untuk long term gitu ya. Karena saya kalau udah jelaskan Tiful itu, saya buat video ini ngajar kalian berkat ini, yang saya cek orang nggak ada infonya gitu ya. Karena kamu lihat video-video YouTuber banyak kan cuma jelaskan fundamental, oh ini tinggal dia klik, kalian dia klik, dia kasih fundamental. Tapi saya punya info lain yang orang nggak ada, saya bisa kasih tahu kalian siapa di belakang dari koin ini, apa misinya. Mereka ada misinya. Koin ini juga ada politiknya gitu ya, ada politik, ekonomi politik itu saling hubungan gitu. Misalnya gini, saya kasih tahu kalian satu aja koin ya, orang bakal nggak tahu. Celo ya, Celo itu koinnya siapa, backupnya Coinbase ya, Grayscale. Udah, itu kenapa sekarang tidur aja itu Celo. Celo itu dulunya dikeluarin untuk challenge, tandingan buat koinnya si Facebook. Waktu si Facebook mau keluarin koin itu, nah itu mereka sediakan Celo tuh untuk tandingan awalnya, rencana gitu. Nah, jadi di belakang itu ada politiknya. Kamu lihat melempem terus kan Facebook kan? Dia nggak, karena ada saingan lain yang ini. Termasuk XRP, kenapa disu, semua ada politiknya gitu. Ada sisi hitamnya mereka, ya. Nah, yang begitu gitu, kamu mau lihat YouTuber lain, mereka nggak bakal tahu gitu, ya. Jadi saya pilih-pilih koin buat kalian itu, saya udah tahu siapa behind the scene, siapa yang backup, ya kan? Jadi kuat untuk kalian simpan long term gitu, invest kalian, ya kan? Saya kan niatnya mau kasih berkat, bantu kalian, ya kan? Ya, memang channel saya ini buat umat Kristen, ya kan? Fokusnya ke umat Kristian, berkat dari itu. Tapi kalau ada yang agama yang masuk, ketimpal berkat juga, ya silakan, itu rezeki kalian ya kan, asal jangan banyak ngejek gitu ya. Terus juga ada yang nanya, ini yang saya kesel kemarin, temen ada WhatsApp saya, orang Medan kan, lu kayak tangki apaan, kalau bilang emang tangki air ya kan, wah tepat lu gini gitu. Dia nggak tahu ya kan. Yang saya ini bukan, saya nggak ada apa-apa ya, saya bukan apalagi Monica tolong jangan panggil saya suhu, saya bukan suhu juga ya. Saya cuma sekedar ada dikasih plat, dan semua banyak saya analisa juga. Saya punya network, saya punya kenalan, saya analisa. Kalian kan enak ya, karena saya baik hati, saya kasih tahu kalian, tinggal info mintanya apa gitu kan. Tapi ini sementara, saya nggak bisa berkepanjangan gitu. Saya cuma salurkan sedikit berkat buat kalian untuk hangout ya kan. Jadi saya bukan suhu, saya bukan tangki atau apa ya kan. Saya juga banyak baca, banyak ini gitu ya, informasi apapun saya lihat gitu ya kan. Jadi ya satu sisi Tuhan kasih saya apa, kadang ada penglihatan, oh ini itu saya selalu analisa juga ya. Jadi nggak ada pakai ilmu, nggak ada. Malah saya kasih tahu kenapa Tuhan Yesus suruh saya ini kripto, suruh ini, saya jelaskan, ajarin kalian itu ya kan, sedikit berkat juga future. Tuhan itu selalu tahu future ya.
bukan dari jin, saya bukan dapat dari jin aja bingung, bingung dia nggak tahu rencana Tuhan. Padahal jin banyak sekarang nganggur nanti. Tuyul ini ada kriptokan, tuyul babi ngepet jadi nganggur. Jangankan manusia, setan juga nganggur. Ya manusia nanti ke depan yang kerja di bank jadi banyak nggak ada karena dia DeFi kan, desentralisasi finance itu ya, swap ya kan, DEX gitu ya. Itu banyak nanti ini orang di bank kehilangan. Terus juga AI ya kan, artificial intelligence gitu, manusia pekerjaan makin kurang. Jangan kan manusia, setan aja berkurang. Nah kan ada bagusnya tuh, Tuhan izinkan karena tuyul jadi nganggur, nggak ada kerjaan lagi, bingung dia. Lu nanya dukun nggak bakal ngerti soal kripto. Lu lihat, kalau kalian yang nonton Roy Kiyoshi, oh dia ramal tahun 2021 ya kan, atau Mbak Yu yang bilang ada, tahu nggak dia kripto? Nggak tahu, tapi saya udah kasih tahu kalian dari tahun lalu. Yang ngikut saya tahun lalu, saya bilang prepare, belajar kripto, kedepannya ini booming ya kan. Nah yang ngerti kayak David Tarigan pelajari, udah tahu dia sekarang gimana. Saya paling enak David Tarigan, apa yang saya sampaikan langsung masuk, udah tahu gitu, dia pelajari. Nah, yang lain saya nggak tahu ada berapa yang bener-bener ini ya kan. Tapi ya sudah, saya coba berbagi, saya ini coba kasih berkat, selebihnya tinggal kalian ya. Dan saya bukan apa, saya jangan panggil-panggil suhu, saya bukan suhu, saya nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Saya cuma kadang ada dikasih penglihatan Tuhan, saya masih analisa lagi gitu ya, atau kadang Roh Kudus sampaikan sesuatu ya saat ini, nggak ada isi, nggak ada apa-apanya. Yang saya andalkan cuma satu, Tuhan Yesus gitu ya. Jadi jangan panggil-panggil suhu ya kan. Kalian mau nanya Nyi Roro Kidul nggak ngerti dia cryptocurrency, opo iku manungso saiki orang ngerti aku katanya ya kan. Kalau di alam gaib sana kan jimat, duit itu nama saiki jimat, orang ketok. Nyi Roro Kidul bingung, tuyul lagi disuruh nyolong kan. Yang melihara tuyul, opo nih mau dicolong katanya, orang ketok kata digital kan. Nah inilah, jadi nggak ada jin-jin dukun, nggak berlaku. Tuhan Yesus mau dirubah juga transparansi ya kan, dengan sistem kemajuan ini, desentralisasi itu, perbankan semua lebih ini, nggak ada monopoli ya kan. Kayak saya sekarang kirim duit juga gampang, nggak perlu lama-lama. Dulu harus ke bank lama, casnya mahal, kena Swiss code-nya ini itu, seminggu duit baru nyampe. Sekarang hitungan menit ya kan, ongkos lebih murah lagi. Nah itulah zaman ya kan. Nah itu siapa yang kasih tahu saya berapa tahun, 2018 Tuhan Yesus udah tunjukkan sama saya gitu apa yang akan terjadi. Nah itulah Tuhan orang Kristen. Nah ya kan, dan saya buat video ini buat umat supaya kalian kuat, jangan pernah berubah iman kalian, karena Ia yang menggenapi firman-Nya. Walaupun keadaan krisis, mau corona, mau lockdown atau apa, Tuhan masih kasih berkat ya kan. Cuma kalian nggak boleh tamak gitu, kalian pintar-pintar ngolah. Dan waktu saya udah semakin singkat, video saya juga semakin singkat gitu ya. Jadi yang saya video kali ini saya buat, ingatkan yang udah saya suruh ini tinggal kalian olah, karena kalian udah dapat profit. Kalau yang dari awal ikut Cardano ya kan, IOST, Fed ya kan, VeChain itu ya kan, Tiful, apalagi banyak yang ratusan persen kalian dapat. So kalian udah ngolah, udah enak gitu sekarang. Kalian apa? Karena keuntungan yang kalian olah. Saya kan udah bilang modal tinggal kalian tarik ya kan. Jadi itu aja saya sampaikan ya. Flynn jangan silap lagi Flynn ya. Ini untung kemarin Lulu ada nulis, ada ini, langsung saya suruh ini. Nah kalau yang X-bar ya, Hedera Graph itu, kemarin bulan kemarin kan Flynn pernah tanya gimana, saya bilang ya untuk ini untuk long term enggak, tapi kayaknya boleh lah tahun ini sama tahun besok kita lihat kan, invest lah. Jangan jual dulu ya, ini Tiful X-bar yang saya suruh kalian beli ya kan. CRO itu sampai akhir bulan ya, karena Tiful ada burn nanti di akhir bulan. Ini juga CRO nanti ada burn juga ya kan.
Nah, jadi hari ini video saya mau kasih kalian buat yang tidak mampu. Ini ada yang nanya saya soal CKB ya kan, CKB nanti dulu, itu koin udah lama tertidur. Nah sekarang ada yang support dikit, mungkin tahun depan baru kita lihat ya. Buat FA ya yang nanya CKB review. Yang tanya Bipro bagus itu ya. Cuma di Indo, siapa yang Indodax nggak ada kan. Saya agak bahas yang orang awam gampang dapat di Indodax gitu ya, atau di Binance gitu. Bipro ada nggak di Bipro? Boleh kalau Anda bisa beli di ini ya kan, di Binance ya. Kalau ada boleh lah invest. Tapi itu yang cari-cari cuan gitu ya. Terus saya mau kasih buat kalian, bulan lalu saya kasih kalian BTT ya kan. BTT meledak semua. Jangan lihat hasil kecil. Saya suka pri-pri kecil buat kalian orang-orang kecil, karena itu kalau meledak untungnya ratusan persen gitu. Biar orang kecil ini saya sering begini. Nah untuk bulan ini saya kasih Pundi X. Kemarin saya bilang nggak ada video kan, ternyata harus USDT, ganti USDT dulu baru bisa ya Indodax ya. Itu aja, kalian IDR ke USDT baru beli itu Pundi X ya. Pundi X itu juga kalau burn saya rasa berapa ratus persen juga. Jadi kalian modal-modal kecil bisa dapat berlipat gitu ya, dapat berkat berlipat. Nah cobalah beli Pundi X ya. Terus juga kemarin saya ada suruh, saya lupa kemarin buat video, saya untung yang nanya-nanya saya suruh beli Zilliqa, karena banyak hampir lupa juga gua gitu kan gua baru teringat bulan kemarin saya suruh kalian beli Zilliqa, terus pas kena dam yang CRO, kena dam dal itu yang banyak nyangkut, terus saya lihat ada kendala lagi, saya suruh kalian jual kan, next day-nya itu langsung dam lagi kan. Terus saya lupa itu, kalau nggak lupa saya kemarin cek gitu, saya lihat tanggal berapa burnnya Zilliqa, tapi kayaknya saya ingat-ingat saya tanggal 15 ini April ada burn Zilliqa ya. Jadi kalian bolehlah beli Zilliqa, tapi kalau nggak jadi burn pun saya nggak tahu, karena saya cari lagi ini dia punya file. Saya nggak lupa saya hari itu tanggal berapa bulan lalu itu kan filenya, terus udah saya nggak dapet, tapi seingat saya tanggal 15 kalau nggak salah gitu ya Zilliqa. Jadi kalian boleh beli Zilliqa sama Pundi X ya. Pundi X untuk akhir bulan ini ya, akhir bulan ini dia ada banyak proyek juga burn, karena yang masih murah. Saya pengen kalian yang modal kecil bisa dapat banyak gitu ya. Nah jadi itu aja hari ini video saya. Buat yang udah dari awal ikut video saya, yang invest udah profit, ingat ini terakhir, jangan sampai lepas lagi, karena yang kalian olah adalah profit, bukan modal kalian lagi ya. Itu aja, salam saya. Gagal atau berhasil kalian sendiri nentukan, jadi saya nggak ini lagi ya. Buat David Tarigan, terima kasih udah niat mau ini kirim. Jangan kirim saya avocado, saya doain kamu untuk berkat terus. Saya senang kamu berhasil combo terus, juga kamu kasih berbagi sama anak yatim gitu ya. Buat kalian yang udah beruntung, selain anak yatim, saya pengen kalian lihat misi-misi para misioneris Tuhan kayak pendeta Saifuddin gitu ya. Kalau yang lagi ada misinya boleh kalian sumbang, kalau pas kalian dapat rezeki bantu. Terus yang lain lagi, pokoknya yang mau gerak yang misinya gitu ya. Nggak ke gereja nggak apa-apa, kecuali gereja Anda kere, pendetanya kere ya sering kita bantu. Tapi kalau gereja kamu besar, banyak orang kaya, dia punya follower, ya nggak usah, dana salurkan ke para misioneris gitu ya. Itu aja pesan saya ya. Salam Syariok dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati, berkat terus berlimpah kepada kalian. Immanuel, haleluya.